Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan dari Saya Elsa Ehsan Putri. lanjut, Saya Gina Muhyatu Salma. lanjut. Saya Florentina Rosa Kalama. Dan saya Gusti Muhammad Fadiansyah Alagni Ramadan. Langsung. Yang pertama untuk perusahaan swasta adalah PT Astra International. Pengauditan eksternal dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada Astra International, audit eksternal dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP terkemuka yang ditunjuk melalui rapat umum pemegang saham. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan konsolidasi Astra International berserta entitas anaknya, mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, dan menilai kecukupan pengendalian internal perusahaan. Auditor eksternal akan mengeluarkan laporan audit yang memuat opini atas laporan keuangan perusahaan, apakah telah disajikan secara wajar dalam sebuah hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini ini penting bagi pemegang saham, investor, dan pihak berkepentingan lainnya dalam menilai kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Selanjutnya, pengauditan internal di Astra International dilakukan oleh unit audit internal yang bertanggung jawab langsung kepada komite audit dan dewan komisaris. Fungsi audit internal adalah untuk memberikan evaluasi independen atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Tim audit internal bekerja dengan melakukan audit berkala pada berbagai unit bisnis Astra International, termasuk penilaian terhadap proses operasional, keuangan, kepatuhan, dan sistem informasi. Baik, selanjutnya Astra International menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dengan mengintegrasikan hasil audit eksternal dan internal ke dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi antar auditor eksternal dan internal juga dapat terjadi dalam hal-hal tertentu, seperti ketika terjadi perubahan signifikan dalam regulasi atau kebijakan yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Sebagai perusahaan publik yang besar dan terdiversifikasi, Astra International berupaya untuk memastikan bahwa fungsi pengauditan eksternal dan internal dijalankan secara efektif untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan integritas operasionalnya. Untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Komite Audit berasal dari Komisaris Independen Perseroan, sedangkan 2 anggota Komite Audit berasal dari pihak luar Perseroan yang independen, tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Dengan demikian, seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman, dan integritas sesuai ketentuan yang berlaku. Audit reguler juga dilakukan berdasarkan RAT, yaitu Rencana Audit Tahunan, yang mengatur fokus dan arah kegiatan audit pada tahun bersangkutan dengan prioritas audit sesuai hasil risk assessment. Audit spesial tidak termasuk dalam RAT, tapi dilakukan berdasarkan permintaan direksi atau diprioritaskan karena tingkat urgensinya. Yang kedua adalah perusahaan publik, yaitu BRI. BRI pengauditan internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern, yaitu SKAI, dan komite audit dengan tujuan memantau efektivitas pengendalian internal dan keakuratan informasi keuangan. Fungsi SKAI memonitor dan menelaah pemantauan efektivitas dan untuk membuat laporan OJK. Komite audit yaitu untuk meninjau pelaksanaan, pengaduan dan benturan kepentingan, dan untuk akses informasi. Struktur organisasi di SKAI yaitu pimpinan, komite audit. Laporan dan komunikasi. Laporan rutin BRI wajib menyampaikan laporan kepada OJK secara rutin terkait pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, hasil kaji ulang pihak ekstern, hasil audit teknologi informasi, dan laporan khusus secara insidentil. Dan yang kedua, laporan SKAI. SKAI menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, termasuk
termasuk hasil audit teknologi informasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Manajemen Resiko. Dengan demikian, pengauditan internal di Bank BRI dilakukan secara terintegrasi antara SKI dan Komite Audit untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan informasi keuangan serta efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya merupakan audit eksternal dari Bank BRI, yaitu terdapat 2 audit, yaitu KAP dan juga BPK. KAP bertujuan untuk melakukan audit atas laporan keuangan BRI secara rutin setiap tahunnya untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya BPK berperan melakukan audit terhadap BRI secara periodik baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan DPR. Lalu BRI mencakup aspek yang bertujuan untuk audit eksternal pada BRI mencakup aspek yaitu yang pertama aktiva, kewajiban, ekuitas dan juga pendapatan, beban, laporan arus kas, pengungkapan. Aspek lainnya yang mungkin diaudit oleh audit eksternal BRI yaitu sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan juga estimasi akuntansi. Tujuan sendiri dari audit eksternal terhadap aspek-aspek di atas adalah yang pertama, memastikan akurasi laporan keuangan, yang kedua, memastikan kepatuhan akan standar akuntansi, yang ketiga, mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan, yang keempat, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Sekian video tugas dari kelompok 7. Terima kasih. Ada kata salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.